Buka aja apa? Pakai buka? Oke, buka. Masya Allah. Baru lapang napasnya. Iya, biasa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mustabtahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, usabbihu lahu bil ghuduwi wal asal, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla tafuzu inda rabbikum inda kabiril muta'al. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatizah dan ustazat, khususnya pimpinan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Kota apa? Kota Pekanbaru. Itu salah pula, diturunkan pula ya. Para pimpinan, kemudian para dai yang merupakan bagian dari waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, orang-orang yang perkataannya terbaik, yang senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya dan bukan pada golongannya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada majelis yang pagi ini kita mendapatkan berkah doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, di majelis yang mudah-mudahan juga mendatangkan rahmat Allah, yaitu sama-sama membahas tentang sedikit daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa syukur kita dengan majelis ini Allah balas dengan nikmat yang lebih besar lagi, sehingga dimudahkan dan terbuka hati untuk semakin menerima sinar-sinar dan cahaya ilmu yang akan menerangi jalan sehingga kita sampai ke tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, para asatizah, para ustazah yang senantiasa dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, penghulu kita, imam kita, pedoman dan teladan kita, yang mesti kita cintai, mesti kita bela, yang mesti kita ta'zim lebih dari segala yang dicintai, dari yang dita'zim dan yang dihormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kemudian usaha beliau dengan dakwah yang sebenar-benarnya telah menjadikan hati ini bersatu, umat ini satu kata, seia dan sekata, dan dipertautkan hatinya tanpa membedakan ras, suku dan kabilah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin atau ala a'jamiyyin wala ali abyada ala aswada illa bittaqwa. Tidak ada yang lebih, tak lebih tinggi derajat orang Arab dari orang Ajam, dan tidak pula yang berkulit putih dari yang kulit hitam macam kita ini, kecuali bittaqwa, kecuali dengan takwa. Artinya kesempatan takwa itu terbuka selebar-lebarnya untuk kita bersama, termasuk dalam berpakaian,
wa libasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Selanjutnya saya memohon izin kepada para ustadz dan ustadzah. Saya bukan karena lebih disuruh duduk di tempat yang tinggi ini, tapi karena tuan-tuan dan puan-puan yang merendah dan milih tempat yang di bawah. Ya, mohon maaf saja, mohon izin sehingga saya dinampak tinggi. Ya. Kalau saya duduk situ rendah pula saya. Tapi saya ingat perkataan Syekh kami dulu, idza sabarta an tajlisa hunak fasawfa tajlisu huna. Bila kamu sabar duduk di situ, kamu akan duduk pula di sini. Kalau terbesit dalam hati, kapan pula bisa duduk tempat Syekh itu? Ya, pasalnya awak dah balik, dia belum juga selesai kan, belum bisa digantikan. Sebagaimana Abu Yusuf dan Abu Hanifah dulu, Abu Yusuf merasa dapat pujian dari syekhnya, dia buka majlis pula di masjid yang sama. Maklumlah anak muda kan lebih bersemangat berapi-api, banyak pula jemaah pindah ke majlis Abu Hanifah. Yang bagian apa Syekh merasa sedih jugalah. Akhirnya diutus orang menguji Abu Yusuf, bawa suatu pertanyaan. Ini pertanyaan saya ajukan kepada tuan dan puan. Siapa yang dapat saya kasih hadiah. Siapa yang dapat jawabannya, walaupun sudah mendengar dari saya juga, tidak ada masalah. Nah, diuji oleh Abu Hanifah muridnya ini dengan sebuah pertanyaan. Kalau dia jawab iya, bilang salah. Dijawab benar, tidak, bilang juga salah. Iya salah, benar salah, berarti semua salah. Apa pertanyaannya? Ada seorang laki-laki datang ke seorang tukang jahit. Yang betul penjahit atau tukang jahit? Tukang jahit atau penjahit? Penjahit. Penjahit ya? Sama, ayolah. Ya, saya nanya mana yang lebih bagus gitu. Sekarang penjahit pakaian. Dia bawa bahannya, minta jahitkan pakaian, diukur, lepas itu dia pergi. Tentu pakaian kan tidak langsung jadi, apalagi menjelang Idul Fitri, lama baru jadi. Kalau nak siap Idul Fitri 2 bulan yang lalu, kalau sekarang berarti ba'da Idul Fitri nanti. Kalau orang penggina mungkin pakai puasa 6 baru dipakai. Ya, masyaallah kiram dirahmati Allah. Tak lama, setelah ditinggal, penjahit ini merasa bahan ini sangat bagus, sehingga terbesit dalam hatinya nak mengklaim itu miliknya sendiri, sendiri. Pas waktu yang dijanjikan datang, ditanya mana barang, maka penjahit mengingkari bahwa tidak pernah dia datang mengantarkan bahan pakaian. Allahu Akbar. Akhirnya sampai masalah ke pihak yang berwajib, bahan mahal Pak, bukan macam baju saya ini bahan murah ya kan, ini bahan mahal. Akhirnya sampai ke polisi atau yang namanya surta, dicari, ternyata ketemu barangnya, ternyata sudah jadi pula bajunya. Sekarang pertanyaannya, tanyakan ke Abu Yusuf itu, kata Abu Hanifah, apakah berhak nak penjahit itu dapat upah atau tidak? Lalu dijawab oleh Abu Yusuf, berhak. Salah. Lalu pikir, iya juga ya, tidak berhak, salah juga. Wah Allah. Akhirnya apa kata Abu Yusuf, ini pasti yang ngirim bukan sembarang orang ini. Ya, orang-orang pintar tuh paham dia, ini pertanyaan kiriman, bukan pertanyaan asli dari Anda. Siapa yang nyuruh nanya? Dia nggak ngasih tahu, karena dilarang ngasih tahu, tapi dia paham. Akhirnya dia datang ke majlis Abu Hanifah rahimahumullah jami'an. Akhirnya baru dia dapat jawabannya. Sekarang ada yang tahu jawabannya? Iya, dua-duanya salah. Kini pakai kita ini. Kalau dikatakan berhak, jawabannya salah.
Kalau dijawab tidak berhak dapat upah, jawabannya tetap salah. Ternyata mungkin sekali dua-duanya salah. Kita kan selalu bilang dua-duanya mungkin benar ya Ustaz. Nah sekarang mungkin dua-duanya salah, padahal bertentangan. Nah Bu ya, coba-coba aja, mana tahu dapat. Iya. Aman, saya punya, ada yang warna merah ada, warna biru ada. Ada yang berani coba? Bukan kurang adab. Masalah hukum tadi, berhak atau tidak? Berhak. Kan salah. Berhak salah. Bilang tak berhak tetap salah. Hah? Nah, tetap hukum. Ini Abu Hanifah, bukan saya. Kita bicara nih kelas-kelas Abu Hanifah dan Abu Yusuf alaihi ma rahmatu rabbi was. Nah. Tadi yang meraih coba? Pas. Baik. Silakan. Berhak. Salah. Kalau bilang berhak salah. Ya, alasannya yang mengatakan berhak karena dia ngerjakannya. Betul. Yang bilang tetap salah. Kalau yang bilang tidak berhak karena dia memang mencuri, tetap salah. Karena dia sudah bekerja, mesti diupah. Karena setiap yang salah itu pasti tidak benar. Setiap salah pasti tidak benar. Ayo. Subhanallah, kita diuji oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Akhirnya Abu Yusuf dengan ujian itu kembali ke majelis syekhnya dan tak buka majelis sampai syekhnya meninggal. Allahu Akbar. Rahimahumallahu jami'an. Awak tak sabar saya? Belum saya meninggal, doa pula meninggal. Kapan meninggal? Ustaz. Jadi sabar duduk situ, insyaallah duduk nanti di sini. Saya yang jawab. Iya. Mantap. Kalau dia merampasnya sebelum menjahit, maka dia berhak mendapatkan upah. Tapi kalau dia merampasnya setelah menjahit, dia tidak berhak mendapatkan upah karena dia menjahit untuk diri sendiri. Dua-duanya salah. Salah juga. Enggak. Adam terbalik ini. Dia sudah merampasnya sebelum menjahit mah. Dia sudah klaim bukan. Tidak ada, dia asalnya dia tidak mengatakan tidak pernah ada titipan pakaian. Cuma ketika diperiksa ditemukan, terpaksa dia ngaku. Sekarang pakaian sudah jadi, tentu diambil oleh yang punya karena sudah terbukti itu miliknya. Sekarang masalahnya hak dia menjadi upah tukang jahit, dia terima atau tidak? Salah juga. Jadi di pertama dia berbohong dalam jelas dia berbohong, dan tidak semua orang yang berbohong tidak terima upah. Ya, buktinya awak kadang-kadang bohong dapat upah juga. Absen jam 8, absennya 8.30 kan? Iya. Kadang-kadang terlupa pula. Ini absen digital nih, absen apa? Absensia nih. Yang presensia ini sering terlupa. Absen masuk kadang jam 5 sore baru ingat. Pinjar. Iya, bukan pinjar yang pakai ini, pakai lab lewat apa istilahnya, ada presensianya. Kadang absen pagi teringatnya petang hari. Allah musta'an. Sampai sekarang. Baik, saya jawab ya. Ini modal juga ini. Bila dia menjahit bajunya ukuran pemilik baju, maka berhak dapat upah. Dan bila dia menjahit baju untuk ukuran dia sendiri, tidak berhak mendapat upah. Ya, dia jahit baju sendiri, tak berhak dapat upah. Tapi kalau dia jahit untuk ukuran pemilik, berarti niatnya dari ketika menjahit untuk orang lain,
maka berhak mendapat upah. Makanya niat dalam banyak masalah sangat menentukan, termasuk dalam bab talak, bab cerai dan sebagainya, itu masuk bila tidak sharih. Baik, kembali ke masalah kita, masalah aurat. Waktu sampai jam berapa sih? Jam 10. Baik, tidak apa-apa, saya siap dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, insyaAllah kan saya umumkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, aurat atau masalah aurat dalam Islam. Aurat dari kata ara, ya'uru auratan, maka maknanya adalah al-khalal awil aib. Fal aurah ibara an kulli syai'in yuaddi ilal khalal, segala sesuatu yang dapat menimbulkan rusaknya sesuatu, menimbulkan kerusakan atau celah atau aib, maka segala aurat itu disebut dengan aib juga. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan as-saw'ah, dari kata-kata sa'a yasu'u, bila dilihat buruk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila ada orang bertelanjang bulat, ya, orang tidak akan hormat. Betul kan? Dalam sebuah penelitian di Amerika disebutkan tentang pendapat dan pandangan kaum pria terhadap wanita-wanita yang sering pakai bikini. Saya tidak paham juga apa makna asli bikini itu. Ustaz paham, Ustaz? Tidak juga. Ya, yang pakai bikini di pantai-pantai, ternyata di atas 90% dari kaum pria barat itu memandang wanita itu seperti hewan, seperti hewan. Berarti secara fitrah bahwasanya membuka aurat termasuk aib, sekalipun bagi mereka yang suka buka aurat. Jadi mereka memandang kaum wanita yang senantiasa pakai bikini dan buka aurat di pantai-pantai Hawaii, pantai Haiti dan seterusnya, itu adalah seperti binatang atau hewan. Artinya tidak lagi seperti manusia, merendah seperti itu. Ini pandangan mereka yang suka itu. Bagaimana dengan pandangan kita yang suka? Yang halal suka ya. Nah, tak suka ya, subhanallah. Tapi tetap buruk, makanya dinamakanlah itu aurat. Dimakan aurat. Hah? Enggak bagus ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka pakaian bagi manusia yang bernama insan itu seiring dengan sejarah penciptaannya sendiri. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah di surga dari tanah hitam, lalu diberikan pakaian. Dan salah satu azab atau iqab, balasan hukuman yang Allah berikan ketika iblis membujuk Adam sampai tertipu adalah dengan membuka pakaiannya. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah fadallahuma bighurur. Surat
Tanya di bukan ada. Di surat enggak Taha ayat 118. Surat Taha. Enggak, ini yang surat Taha, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa innaka la tadhmau fiha wa la tadha. Surat Taha ayat 17, 118 sampai 119. Kalau yang tadi surat Al-A'raf, fabadat lahuma sawatuhuma fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Nah, Allah sudah sampaikan ke Adam, kamu di neraka, di surga itu tidak akan lapar. Dan disampaikan, dan tidak akan tidak akan telanjang. Karena memang telanjang itu tidak terhormat. Telanjang itu tidak terhormat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa berpakaian serba terbuka itu sebagai postmodern, sebagian ada yang mengatakan begitu. Ya, kita tidak bicara lagi tentang jilbab ini terbelakang. Kita katakan Anda yang terbelakang. Karena andainya tidak berpakaian yang maju, hewan-hewan lebih maju dari kita dan lebih berani. Awak tidak berani dah pergi jalan-jalan ke kantor pakai tidak berpakaian. Coba lepas kambing, masuk dia. Tak ada. Lebih hebat mereka kalau itu ukurannya. Jadi kamu di surga itu tak akan lapar, tidak akan telanjang. Kan itu nikmat luar biasa. Kita ini mendekat hari raya, yang terbayang apa Pak Haji Ustaz? Pasti untuk makan dan untuk untuk makan dan pakaian. Untuk mikir bikin rumah terlambat. Sekarang yang terpikir bagaimana hari raya bisa makan dan bisa berpakaian. Karena seperti kata Ismail ibn Mansur Al-Faqih Al-Maliki dalam beberapa bait syairnya, saya pernah saya sampaikan di sini, kalau ada yang masih ingat, masih berpeluang. Tidak ingat lagi, saya ulang lagi. Beliau wafat 316 Hijriah. Ajidis thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu wa da'it tawadhu'a fi thiyabi takhashshu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu wa baha'u thawbika farathathu thawbika la yaziduka qurbatan ila al-ilahi wa anta 'abdun mujrimu wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Ada yang hafal sekali dengar? Mana tahu ada seperti Abu Ja'far Al-Mansur atau seperti Al-Asma'i misalnya, Abdul Malik bin Quraib. Hafal saya? Oke. Ajdi thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Ajid min ajada yujidu. Pakailah pakaian yang baik, baikkanlah pakaianmu. Idza iktasaita, bila kamu memakai, walaupun dah bagus tapi pasang tak bagus tak juga kan. Nah, pasanglah dengan baik ketika kau memakai. Fa innaha zainur rijal, karena itu adalah perhiasannya para lelaki. Rijal di sini maksudnya dari kata orang-orang Arab menyebut rijal untuk orang-orang hebat dengan rijal. Ya, nahnu rijal. Misalnya nahnu rijal. Kaum muslimin muslimat, para ustaz yang saya muliakan, dia adalah pakaian atau perhiasan laki-laki. Biha tujallu wa tukramu, dengannya kamu punya karisma dan dihormati. Orang pasti melihat pakaian. Ya, makanya mohon maaf ya. Mohon maaf, kita ustaz-ustaz ini dah terlanjur jadi ustaz. Tolong dijaga pakaiannya. Dia tolong jaga pakaiannya. Kalau bisa peci tidak pernah lepas. Kalau tidak nanti dirayu oleh counter. Iya, dirayu. Apalagi macam yang ganteng-ganteng nih, masya Allah ya. Iya. Saya sudah coba. Saya yang tidak ganteng. Saya aja yang tidak ganteng. Kadang-kadang panggil om sama kita. Iya. Tapi kalau pakai peci, alhamdulillah Pak Haji. Kan lebih Pak Haji lebih terhormat daripada om ya, Pak.
Kalau sempat nak pakai peci biar belanja, banyak pula nampak duit nampak kan, banyak belanja. Dibilang om, mau apa om katanya. Awak dengar itulah, rusak puasa. Hah? Paham beliau rupanya. Makanya ada baiknya kita pakai pakaian yang mengkhaskan kita. Ada kekhasan. Ada kawan dulu pergi Singapura, takut dituduh radikal, pakai baju kaos oblong, tak pakai peci, pakai blue jean. Ustaz lah, akhirnya tertahan pula 2 jam. Iya. Kalau sudah hamil, aku makan cuma tahan untuk. Ini dasman akhi. Dasman apa lagi? Nah, jadi subhanallah. Saya pergi enggak? Saya tetap pakai sok Melayu macam ni. Pakai peci haji. Celana cingkrang pula tu. Ya Ustaz ya. Celana cingkrang pula. Jenggot masya-Allah. Jenggot tak rapi pula. Iya. Tapi alhamdulillah ketika saya ada dokumen yang tak terisi, datang pula gadis Cina tu bantah. Ada yang boleh dibantu Pak Haji? Dibantu. Jadi sebenarnya kita jangan takut dengan kekhasan kita sebagai ustaz. Balik yang tadi. Ajid thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Makna selanjutnya teruskan nanti ya, cari nanti insyaallah. Kalau perlu itu saya tuliskan. Sebab waktu kita dibatasi kata beliau tadi hanya sampai 10. Oh enggak. Baik. Jadi pakaian adalah kehormatan. Pakaian kehormatan kita. Walaupun tidak dianjurkan tasannu wa ta'assub, tidak dipaksakan. Mesti begini-begini tidak. Karena pakaian itu lebih kembali kepada al-adat, tapi mengikut dawabit syar'iyah. Dawabit syar'i. Nah, dari sini kita paham bahwasanya membuka aurat aib dan merupakan hukuman. Dan bahkan di akhirat nanti saking ininya aurat kita terbuka semuanya, cuma tidak sempat lagi untuk melihat itu. Ya, kita akan dibangkitkan uratan hufatan ghurlan, dalam keadaan telanjang, tak pakai alas kaki, dan dalam keadaan belum bersunat. Semuanya seperti baru lahir, cuma ada besar-besar. Ya, baru lahir tapi sudah besar-besar. Hikmah Allah SWT. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal yanzuruna ila nisa." Bagaimana nanti laki-laki melihat kaum wanita? Tidak sempat lagi ya Aisyah. Al-amru al-haulu akthar min dzalik atau ashaddu min dzalik. Itu tidak sempat lagi orang memperhatikan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dalam hal ini masalah aurat ada qawasim mushtarakah antara laki-laki dan perempuan, dan ada dawabit makhsusah atau mutafarriq atau munfariqah an ba'dihima. Ada dawabit rambu-rambu umum yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan ada pula batasan-batasan khusus laki-laki dan batasan khusus perempuan. Kesempatan ini kita coba dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, silakan tonton nanti mengembangkan lagi. Nah, pertama dawabitnya. Pakaian seorang muslim dan muslimah yang syar'i diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama kita. Maka ada minimal 3, dan ada yang menambahkannya dengan dhabit yang lain lagi sampai 6 atau 7. Yang minimal 3 ini: 1, alla yasif, pakaian yang dipakai itu tidak ketat. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ketat.
ini pakaian kalau begini nanti ini tidak mengikut dhabit syar'i, jelas. Tapi tentu saja nanti sesuai batasan yang akan kita sebutkan. Misalnya laki-laki pakaiannya antara pusar dengan lutut, itu tak boleh sempit. Kalau ke atasnya sempit, dari pusat ke atas dia sempit, insya Allah tidak masalah. Tapi ada dhabit lain yang harus diperhatikan. Jadi tidak alla yasif, tidak menampakkan anggota tubuh yang harus tidak boleh nampak. Tidak menampakkan anggota tubuh yang harus tidak nampak. Apa saja yang tak boleh nampak? Kalau nak lebih lengkap, iya. Kalau nak lebih lengkap, yang saya temukan di antara kitab mutaqaddimin yang lengkap tentang aurat dan hukum-hukum melihatnya, ini kitab Ihkamun Nazar fi Ahkamin Nazar bihassatil basar li Abil Hasan Ali bin Abdullah Al-Qattan, wafat 628 Hijriah. Beliau Masya Allah pembahasannya sangat dakik, ringkas, tetapi Masya Allah luas, singkat dan padat. Tapi walaupun singkat banyak juga halamannya. Ya, banyak juga halaman. Ini sudah diringkas oleh beliau. Pernah nih Ustaz? Kayaknya enggak, ini jarang dapat ini. Maka saya tidak boleh hadiahkan ini. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kun kariman fi kulli syai'in illa al-kitab. Anda boleh jadi orang pemurah dalam segala sesuatu kecuali kitab. Ini nasihat beliau ke kami itu. Ya, sebab apa? Kitab itu seperti Imam Al-Khatib katakan, zahabu talibil ilmi, emasnya penuntut ilmu. Macam ibu-ibu payah minjam emas mau dia. Awak belikan minjam payah kan? Iya. Sebagian nah. Mohon maaf Ustaz ya, terpaksa Ustaz tidak bisa hadiahkan ini. Tapi kalau saya nanti ke sana lagi bisa beli, karena ini juga tidak bisa dapatnya di pameran aja waktu itu, dicari di pasar-pasar bebas, maksudnya pustaka pada hari-hari biasa tidak ketemu. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, tentang masalah tadi, hukum melihat aurat secara detail. Subhanallah, walaupun ditulis pada abad ke-7, beliau wafat 628 Hijriah, tetapi pembahasannya masih berlaku pada saat ini. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini topik yang pertama, la yasifu, min wasafa yasifu, tidak membentuk tubuh. Artinya bahasa lainnya tidak ketat pada aurat yang tak boleh terlihat. Tapi kalau antum pakai peci ketat tidak masalah, kan tidak masuk aurat bagi laki-laki, sah? Atau pakai sepatu ketat, rasain nanti. Iya, rasain aja nak pakai kebatnya. Iya. Nah, atau pakai dengan baju ketat, itu tidak masalah bagi laki-laki. Jadi tidak membentuk tubuh atau tidak ketat. Yang kedua, la yashiffu, min syaffa yashiffu syafafan, tidak transparan. Jadi misalnya hadal zujaj syaffaf, ini kaca tembus pandang, namanya syaffaf, tidak tembus pandang. Maksud tembus pandang dan mesti sebening kaca atau seputih plastik, tidak. Kan ada kadang terbayangkan, apalagi kalau berdiri di depan cahaya atau di depan matahari, seperti tak ada pelindung sama sekali. Dan ini ada, tidak, la yashifu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini perlu diingatkan ikhwani, baik laki-laki. Saya pernah salat di belakang seorang imam pakai jubah, ya jubah, mohon maaf, jubah itu kan ada macam-macam, ada yang tipis sekali, biasanya orang pakai di dalamnya celana yang agak tebal. Ini tidak dipakainya yang tipis itu, di dalam pakai celana pendek pula. Dia jadi imam, mungkin dia tidak merasa.
Makanya nanti kalau ustaz nak pergi jadi imam pakai jubah ya, bilang sama istri nampak dalamnya apa enggak ya. Bilang gitu. Soalnya bahaya nanti. Soalnya ada aurat ya di mana wajib tergantung padanya sah tidak sahnya ibadah kita. Betul kan? Dan kita masalahnya bila berbuat salah pantang disalahkan. Sahih? Kita kalau sudah buat salah pantang disalahkan. Semua kita sama. Apalagi kalau disalahkan depan umum lagi, bisa jadi kasus nanti. Ya toh? Makanya usahakan jangan bikin salah. Pastikan dulu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi tanya sama istri, "Dek, ya kan sebelum pergi sholat kan boleh pegang istri, boleh nak?" Babnya lah bab lain nanti, ini ustaz yang bahas nanti kan. Ya, tergantung tidak sama orangnya. Ya kalau tensi tinggi jangan. Ya, tensi tinggi dengan nanti tidak jadi pergi. Ya, gemetar dia, stroke dia bisa. Yang tensi tinggi jangan. Tapi pada asalnya boleh. Ya, boleh untuk mencium istri, dan yang asahhu mazhabil ulama insyaallah tidak membatalkan salat kecuali dengan. Baik. Pastikan itu tidak yashifu, tidak transparan. Ini berlaku bagi mak dan bapak-bapak yang mukallaf tentunya. Yang ketiga belum selesai, ada 3 lagi tambahan. Iya, ada 3 lagi. Apa? Insyaallah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, alla yakshif minal kashf. Ya, yakshif, kashafa, yakshifu min kashf. Alla yakshif, tidak terbuka. Tidak terbuka. Kalau ini yang paling sering dibahas ini. Terbuka aurat, sah? Tapi kalau yang terlihat dan terdeteksi aurat kan jangan dibahas. Yang sering dibahas, jangan buka aurat, itu kita sepakat semuanya. Tapi coba jangan pakai pakaian yang mendeteksi aurat. Ini agak masih payah. Sebab mohon maaf, masih banyak di antara ibu-ibu kita kalau sudah pakai baju Melayu, ini terbalik pula. Ibu-ibu sempit-sempit, bapak-bapak lapang-lapang. Iya tak? Kalau udah gunting ras Melayu tuh, baju bapak-bapak lapang macam keluang. Tahu keluang? Kelelawar. Iya, beumbai dia. Iya kan? Tapi pas baju ibu-ibu, guntingnya kalau sempat macet resletingnya pakai gunting kena kulitnya tuh. Payahnya. Ini tolong para penjahit lagi biar dapat upah. Dapat upah. Tolong dibalik, ibu-ibu dilapangkan, bapak-bapak sempitkan. Jangan salah paham pula Bu ya. Allah musta'an. Jadi pakaian ibu-ibu itu mesti lapang. Karena apa? Yang suka melihat tubuh itu laki-laki. Kalau perempuan tidak terlalu memperhatikan bentuk tubuh, tidak terlalu memperhatikan bentuk tubuh laki-laki. Yang dilihatnya apa yang nempel di tubuhnya itu. Mohon maaf ini. Betul itu. Makanya ada yang bilang secara psikologis, bapak-bapak kalau nangis dapat musibah meninggal istrinya pasti nutup mata. Siapa lagi yang gantikan kamu? Tapi dalam itu pun masih begini, lihat, nampak juga jadinya. Makanya dosanya banyak di mata bapak-bapak. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau keluar, jangan sampai nampak sama bapak-bapak. Sebaliknya ibu-ibu dosanya banyak di mulut. Makanya kalau menangis tutup mulut. Abang begitu cepat pergi, baru semalam kita pergi berjalan. Nah, Allah musta'an. Maka dia bapak ibu-ibu kalau nangis tutup mulut, dosanya banyak di
mulut. Maklum jatah bicaranya 2400 kata sehari, bapak-bapak 700 lebih cuma. Makanya bapak-bapak punya kepentingan punya anak banyak supaya bahan ceramah ibu-ibu habis pada anak. Tapi kalau anak cuma 2, bagus pula perangainya, akhirnya tumpahlah kepada bapak ceramah. Iya. Makanya resiko punya anak sedikit, beruntung punya anak banyak. Nah, dengar tuh, tidak bisa 1 ya 2, tapi saya tak berani. Saya mendorong aja. Mendorong kan selalu tertinggal dia kan, udah jalan dia tertinggal di belakang. Kaum muslimin, itu yang ketiga ya, la yakshif, jangan sampai itu buka. Ini dhabit atau kaidah yang tak boleh dilanggar sama sekali, karena berkaitan padanya nanti dosa tak berdosa, sah ibadah tidak sah. Kalau pakaian terbuka, solat kita terbuka aurat, tak sah solat kita. Kemudian kalau kita solat pakaian membentuk tubuh kita, bisa tidak sah solat kita, karena sama dengan pakaian yang tidak berpakaian. Makanya kata Nabi SAW, sunfani min ahlin nari lam arahuma, ada 2 golongan dari ahli neraka yang tak pernah saya lihat, kata Nabi SAW, yaitu nisaun kasiyatun ariyatun. Nah, yaitu wanita yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Dan berkata Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah ta'ala mengatakan, kadang-kadang fitnah pakaian yang seperti itu lebih dahsyat dari fitnah orang telanjang sama sekali. Bapak-bapak kalau lihat wanita telanjang bulat, lari enggak? Lari. Enggak. Kalau tuan enggak lari nanti numpang di motor kita bahaya. Iya serius, numpang di mobil kita, abang katanya kan dikira kita yang bikin dia gila nanti. Lari ya, jangan tidak lari dah, tertuduh nanti. Nah, tapi kalau seandainya pakaiannya tanggung-tanggung terbuka, tanggung-tanggung terlihat, ini membuat kita kadang mendekat, walaupun dari sebalik tembok kena. Iya, lebih berbahaya dahsyatnya. Makanya ini kata Nabi SAW, tidak ada di zaman beliau, yang ada di zaman kita. Zaman kehancuran umat tak akan hancur insyaallah. Karena umat ini tidak akan pernah hancur, alhamdulillah, akan tetap ada yang umat ini. Baik, ini 3 hal ini yang pokok. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin tidak berkaitan dengan sah tidak sahnya amal kita, tapi mungkin mendatangkan dosa, mungkin juga merusak akidah. Yaitu 1, laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Tashabbuhur rijali bin nisa wan nisa bir rijal. La'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Terlaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Yang ketiga atau yang kedua di antara tambahan tersebut adalah tidak merupakan pakaian khasnya agama lain. Tidak merupakan pakaian khasnya orang-orang non-muslim. Boleh sebut kafir enggak? Boleh sebut kafir? Mana tahu ada undang-undangnya di sini ya. Kalau saya mengatakan kafir itu lebih terhormat daripada non-muslim, tidak jelas identitasnya. Kafir jelas identitasnya. Iya kan? Nah, ikhwani akhwati fillah, tidak merupakan pakaian kekhasan agamanya, baik agama lain atau orang-orang fasik.
berniat memakai pakaian meniru orang fasik. Ini juga terlarang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian yang ketiga atau yang keenam dari semua dhawabit tadi adalah alla takuna libasu libasa syuhrah. Tidak pakaian syuhrah yang ganjil sendiri. Jadi bikin pakaian ganjil-ganjil itu tidak disyariatkan. Jangan menjadi pusat perhatian orang terhadap kita. Apalagi kalau mengundang cemoohan orang pada kita. Ini baju, di dalam bajunya pergi ceramah 29 jenis warna, full colors ya, 29 warna. Bagus enggak sih? Hah? Enggak bagus. Contohnya lah kita ini, semakin banyak partai semakin rusak politik gitu. Iya tak? Nggak usah banyak-banyak partai lagi, semakin payah. Semakin tidak jujur kita milih. Pasalnya ini kasih kaos ambil juga, ini kasih telekung ambil juga, ini kasih trompa ambil juga. Akhirnya kita orang kena sogok semua, milih dengan sogok semua. Kemudian tidak ada yang tepat pilihannya. Serangan Fajar ada juga. Apa Pak? Serangan Fajar. Serangan Fajar. Ada juga. Masya Allah. Masih ada sampai sekarang. Kok tidak pernah sampai ke rumah saya? Tidak, alhamdulillah tidak pernah sampai ke rumah tuh. Alhamdulillah. Ah? Subhanallah. Jadi tidak dia terhitung suspek lagi ya. Alhamdulillah. Jadi ini yang keenam, tidak merupakan pakaian syuhrah. Yang ketujuh, tidak mubazir atau bukan pakaian yang sifatnya saraf. Karena Nabi katakan kulu washrabu min ghairi sarafin wala makhilah. Bukan karena berlebihan atau sombong. Wala makhilah. Kalau berpakaian yang sifatnya saraf, berlebihan. Masya Allah, pakaian saya ini belinya 3 miliar baju. Itu apa baju 3 miliar Pak? Ini berlebihan. Hah? Syahrini mana tuh? Anggota MDI. Oh artis. Ini Sarina. Oh, iya. MDI ada Syarina. Allah musta'an. Baiklah ikhwani, ini termasuk yang tidak disyariatkan karena melakukan sesuatu yang dilarang. Saraf wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Nah, yang 4 terakhir ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan sah atau tidak sahnya ibadah, tetapi mengundang banyak dosa dan mungkin juga mengundang banyak celah. Apalagi kalau kita pakai pakaian bagus tapi mau main kedekutnya kita, nah itu jadi cemoohan orang. Tapi kalau seandainya beli baju yang bagus tuh bagi anggota semua MDI ini, mantap loh, dibagi. Nah, atau kalau kita beli baju misalnya 3 juta, kalau bisa untuk 10 baju bagi kawan-kawan 300.000, itu juga tidak bagus. Karena indahnya kita bukan di baju sebenarnya. Ya, walaupun tadi dikatakan baju perlu bagus tapi tidak berlebihan. Makanya bagi saya, baju saya kalau 1 juta itu berlebihan untuk ukuran ekonomi saya. Tapi kalau serimal mungkin enggak lah. Kalau beliau mungkin baju 3 juta biasa kan. Kalau saya enggak, 300.000 udah mahal bagi saya. Sebab alhamdulillah dari dulu enggak pernah baju mahal. Beli baju enggak pandai dari dulu. Ya, kalau untung kakak adik pandai beli baju dulu. Jadi pas beli baju kasih duit, ambil baju mereka. Saya selalu pakai baju second dari dulu. Nah, sekarang kan ada istri yang sayang sama saya.
alhamdulillah selalu perhatikannya. Itu pun saya pesan jangan yang mahal, tapi kalau untuk makan boleh mahal, ya kalau makan. Sebab saya pikir tadilah walaupun jelek-jelek begini laku juga, laku. Apalagi kita modal senjata yang tajam, doa, ya Pak. Makanya doa saya dulu lama saya berdoa, ya Allah beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah asal kaya. Iya, serius berdoanya, jangan main-main. Nah, Umar bagaimana Pak ya? Umar memang tampil berdekat. Subhanallah. Ya semoga Allah meridainya. Taib. Ini berkaitan dengan kaidah umum. Karena masuk ke batasan aurat laki-laki, kalau perempuan kita kapan setelah maghrib itu maghrib ya, subuh maghrib.